Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono meninjau latihan operasi pertempuran Kota Korps Marinir tahun 2021 di Gedung Mall Pelayanan Publik Sidoarjo, Jawa Timur. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Semawe meninjau dan memberikan bantuan tanggap darurat secara door-to-door untuk korban banjir di Desa Banda Baro, Aceh Utara. Jadilah apa adanya, tidak merendah walau tak punya, dan tidak malu walau kekurangan. Sebab orang yang menghargai apa yang ia miliki lebih baik daripada orang yang memaksakan diri untuk sebuah pujian. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi awal pekan, Senin 8 November 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono meninjau latihan operasi pertempuran Kota Korps Marinir tahun 2021 di Gedung Mall Pelayanan Publik Jalan Lingkar Timur, Sidoarjo, Jawa Timur. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono didampingi Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono meninjau latihan operasi pertempuran Kota Korps Marinir tahun 2021 yang dilaksanakan di Gedung Mall Pelayanan Publik Jalan Lingkar Timur, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut Wakasal, latihan ini merupakan upaya pemeliharaan profesionalisme prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam kesiapsiagaan apabila menerima tugas dari Panglima TNI dalam operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Dan Kormar mengatakan, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut dituntut untuk mampu menghadapi segala medan dan cuaca, baik di muara perairan, rawa-rawa, sungai, gunung-gunung dan lembah, hutan belantara, hutan berpenduduk, serta di perkotaan. Untuk itu, dan Kormar memerintahkan Pasmar 2 Marinir Surabaya melaksanakan latihan pertempuran kota di Sidoarjo dan di sekitarnya guna meningkatkan kemampuan dan kesiapsatuan dalam rangka mendukung tugas Korps Marinir. Dalam peninjauan Lat Ops Purta ini, antara lain, dihadiri Pangko Armada 2, Laksda TNI Iwan Isnurwanto, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Maijen TNI Marinir Nur Alamsyah, dan Kodik Latal, Laksdia TNI Nur Hidayat, Asops Kasal, Laksda TNI Dadi Hartanto, dan Pus Penerbal, Laksda TNI Edwin, Kapolda Jatim, Irjen Pol Niko Avinta, Kabinda Jatim, Marsma TNI Rudi Iskandar, dan Bupati Sidoarjo, Haji Ahmad Muhdlor Ali. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Semawe meninjau dan memberikan bantuan tanggap darurat secara door-to-door untuk korban banjir di Desa Banda Baro, Aceh Utara. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Semawe, Kolonel Marinir Dian Suryansyah meninjau lokasi dan memberikan bantuan tanggap darurat berupa sembako kepada warga secara door-to-door yang terdampak banjir di 5 desa yakni Desa Jamuan, Desa Alue Kurinya, Desa Ulenye, Desa Paya Ule, dan Paya 2 Kecamatan Banda Baro, Aceh Utara. Menurut Danlana Lok Semawe, terdapat 60 kepala keluarga yang terjebak banjir karena belum bisa dievakuasi sehingga membutuhkan bantuan. TNI Angkatan Laut melalui Lana Lok Semawe bersinergi dengan aparat TNI Polri serta Forkopimda setempat menyerahkan bantuan sembako antara lain berupa beras 5 kg, Indomie 10 bungkus, dan minyak goreng dengan harapan bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat korban banjir. Hadir pada penyerahan sembako tersebut Kapolsek Banda Baro, Babin Kamtibmas, Babinsa Koramil Banda Baro, aparatur desa dan ketua KNPI Banda Baro. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong bekerja sama dengan Ika Suara menggelar kegiatan vaksinasi COVID-19 di Sekretariat Ika Suara Klawuyuk Sorong Timur, Kota Sorong.
Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani, meninjau kegiatan serbuan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan dosis kedua di Pendopo Sekretariat Ika Suara Klawuyuk, Sorong Timur, Kota Sorong. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Lantamal 14 Sorong dengan Ikatan Sunda, Jawa, dan Madura atau Ika Suara dengan mengerahkan sejumlah tenaga kesehatan dari Lantamal 14 dan Puskesmas Klasaman Kota Sorong. Menurut dan Lantamal 14, kerjasama ini sudah sekian kalinya di mana sebelumnya Lantamal 14 juga bekerjasama dengan KKSS atau Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan harapan mencapai kekebalan komunal atau herd immunity, sehingga dapat kembali memulihkan dan menggerakkan kegiatan ekonomi. Dalam peninjauan kegiatan vaksinasi ini, dan Lantamal 14 antara lain didampingi Aspotmar dan Lantamal 14, Kolonel Laut Pelaut Teddy Barata, Kadiskes Lantamal 14, Letkol Laut Kesehatan Made Supriyana, dan Ketua Umum Ika Suara Bapak Tupono. Dari Sorong kita beralih ke Maluku Tengah, di mana Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon menggelar kegiatan vaksinasi COVID-19 yang menyasar pelajar di SMP Negeri 27 Maluku Tengah. Dalam rangka mendorong percepatan kegiatan belajar mengajar tatap muka, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon menerjunkan 14 vaksinator dari Rumkital Dr. FX Suharjo untuk penanganan vaksinasi pelajar SMP Negeri 27 Maluku Tengah, Kecamatan Salahutu, Maluku. Sebanyak 150 pelajar berhasil divaksin, dan ini juga merupakan lanjutan dari kegiatan vaksinasi yang secara terus-menerus dilaksanakan oleh Lantamal 9 agar tercapai kekebalan komunal pelajar sehingga terhindar dari COVID-19. Kegiatan vaksinasi yang menyasar pelajar wilayah Maluku ini merupakan perintah langsung dari Komandan Lantamal 9 Brigjen TNI Marinir Said Latu Konsina, dan hal itu juga sejalan dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk berjuang dan berkomitmen dalam percepatan penanganan COVID-19. Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru menerima kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Selatan dalam rangka meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan tema bergerak untuk kekebalan rakyat Banua dari COVID-19. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru, Letkol Laut Pelaut Sadarianto menerima kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Sabiri Nur terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Makolanal Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tema kegiatan yang mengambil tema bergerak untuk kekebalan rakyat Banua dari COVID-19 merupakan vaksinasi COVID-19 tahap pertama menggunakan jenis vaksin AstraZeneca dengan sasaran sebanyak 3.000 dosis. Dalam kunjungannya, kedua pejabat mengharapkan kegiatan vaksinasi ini dapat mempercepat pemulihan kegiatan masyarakat menjadi normal kembali dan pelaksanaan kegiatan tugas belajar mengajar di sekolah dapat segera dilaksanakan secara tatap muka. Turut hadir dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 antara lain Sekda Kabupaten Kota Baru, Kapolres Kota Baru, Kasdim 1004 Kota Baru, Kepala Pengadilan Negeri Kota Baru, Pasintel Kejaksaan Kota Baru, Kepala Dinas Kesehatan Kota Baru. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati. Tidak pakai masker bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju, Jales Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.